Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories, dakwah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dimanapun dan kapanpun itu menjadi kewajiban untuk mensyiarkan agama Islam. Dan cara berdakwah yang baik bukan hanya dengan lisan atau dengan ceramah, tapi juga ditunjukkan oleh perilaku kita. Jadi sehari-hari kehidupan kita adalah dakwah kita bagi agama kita. Dan bagi seorang muslimah, salah satu cara berdakwah yang efektif adalah dengan menjalankan syariat Islam dan menjalankan perintah dari Allah. Dan salah satu contohnya adalah dengan cara berhijab. Kali ini saya punya tamu Indah Nada Puspita, seorang mahasiswa RI yang kuliah di luar negeri, di Jerman. Saya akan ngobrol lebih banyak dengan dia tentang bagaimana dia mempertahankan hijabnya dan bagaimana Nada mampu untuk menghadapi segala tantangan dan juga ujian yang mungkin dihadapi di negara yang mayoritas non-muslim dan mayoritas pasti tidak berhijab. Sangat menarik, penasaran? Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Indah Nada Puspita, darah keturunan Medan yang lahir pada 18 Juni 1993 ini adalah seorang model. Nada memiliki hobi melukis dan pernah meraih juara lukis tingkat dunia saat ia masih SMP. Selain melukis, Nada juga memiliki suara yang merdu, pandai bermain piano serta menari. Kecintaannya pada dunia seni juga ia tuangkan dalam fashion hijab. Gaya fashion hijab ala Nada ini diposting melalui blog dan jejaring sosial. Postingannya yang fashionable ini telah disukai oleh banyak orang di berbagai negara. Hal ini dibuktikan dari akun Twitter hingga Instagramnya yang memiliki ratusan ribu followers. Kini Nada tengah aktif menekuni profesinya sebagai model dan mahasiswi jurusan biologi di Jerman. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama ya nunggunya? Nggak apa-apa, udah biasa nunggu saya. Wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Itu artinya apa kabar dalam bahasa Jerman. Udah itu aja sih yang saya bisa. Bagus. Coba perkenalin dulu dong. Perkenalkan Oke. diri dulu dalam bahasa Jerman ya. Ja. Oke. Hallo liebe Leute, mein Name ist Nada. Ich bin 20 Jahre alt, ich studiere in Deutschland und ich nehme Biologie. Oke. Tepuk tangan semuanya. Apa itu artinya tadi? Oh, nama saya Nada, umur 20 tahun. 20 tahun? Iya. Oke, beda setahun sama saya. Oke. Terus saya sekolah di Jerman dan ngambil biologi. Oh, biologi. Kenapa ngambil biologi? Dulu biologi saya merah. Kenapa Nada ngambil biologi? Karena memang Nada suka biologi ya. Dan Nada tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, hewan. Tapi passion di biologi? Kalau soal passion, Nada sebenarnya passionnya di music, art, Oke. and fashion. Di Jerman, dan katanya sudah sejak lama, maksudnya tinggal beda dengan orang tua ya? Iya, Nada udah dari mulai SMA. Sekarang Nada 20 tahun, mulai dari awal SMA udah pisah dari orang tua karena SMA Nada dulu di Jakarta, sementara orang tua tinggalnya di Kalimantan. Sampai sekarang nggak tinggal sama orang tua. Dan dari kecil sudah berhijab? Yes. Dari umur berapa tahun? Nada dari SD sih. SD? Iya, karena SD-nya sekolah Islam, jadi Nada memang udah pakai jilbab dari SD. Great, dan Nada ini sangat fashionable dan dikenal Makasih. sebagai fashion blogger juga. Iya. Apa sih sebetulnya, mungkin arti fashion ya, secara general bagi seorang Nada? Fashion is my passion. Okay. Fashion is, I think fashion is art. Dan menurut Nada, kayak memasangkan baju atasannya, aksesoris dan segala macam untuk membuatnya harmonis itu adalah art. Jadi Nada suka fashion. Bagaimana cara membuat itu, memadu-madankan itu? Mungkin sedikit tips dari Nada nih. Kalau Nada bilang satu kesatuan outfit itu harus dalam satu harmoni. Jadi nggak boleh sangat misalnya di bagian atasnya terlalu bagaimana, bawahnya warna kuning, merah, hijau semuanya pelangi satu badan itu kayaknya kurang enak dilihat ya. Jadi lebih baik Sakit mata. Sakit mata bener. Jadi harus dalam satu harmoni, misalnya baju kita lebih plain biasa aja. Tapi aksesorisnya warna merah, tasnya warna merah gitu. Soal hijab bisa disesuaikan, menurut Nada itu nggak terlalu masalah. Di Jerman sendiri ada tantangan dalam berhijab? Maksudnya bagaimana Nada menemukan lingkungan di Jerman yang
sangat westernized dan kamu sangat Islami dengan hijab ini? Tantangannya, tantangannya mungkin lebih ke bagaimana Nada membawa diri kalau ketemu orang, karena mungkin kalau di luar sana orang lebih beranggapan, kalau di Jerman ya, karakter mereka memang kayak lo gue, dan mereka cuek. Dan mereka apapun yang dipilih orang lain mereka hargain aja selama itu tidak mengganggu mereka. Jadi belum pernah ada diskriminasi, nggak pernah ya? Alhamdulillah enggak. Karena pernah sebelumnya saya di Hijab Stories juga, dia lama tinggal di Turki, ada diskriminasi, jadi pernah di hijabnya ditarik atau dilempari telur. Nada belum pernah ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Orang Jerman nada rasa enggak jangan sampai. Jangan sampai. Pemirsa, ini seru banget. Kita setelah ini akan lebih dalam lagi menggali tentang kehidupan Nada di Jerman. Tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya mungkin masih aus nggak? Aus banget. Mau minum apa? Soft drink aja deh. Soft drink. Soft drink, hard drink? Soft drink. Soft drink satu ya. Oke, Nada, ini menarik ya. Kamu dulu berhijab sejak SMP. SD, tapi masih on and off ya. SMP full. Iya. Dimana mungkin dulu masa-masa SMP atau ya masa-masa anak gaul semua lah. Gitu. Kenapa kamu berpikiran untuk berhijab? Pada awal mulanya, Nada memutuskan untuk berjilbab. Waktu SMP kan SMP-nya negeri ya, nggak mewajibkan muridnya untuk berjilbab. Nada memutuskan tetap berjilbab karena Nada udah comfortable menggunakan hijab. Oke, kalau arti hijab sendiri buat Nada apa? Kan Nada ibaratnya dicemplungin nih. Ya mau nggak mau karena sejak kecil berhijab ya akhirnya. Makasih. Ya udahlah mau diapain gitu. Kalau semakin Nada dewasa kan Nada semakin memahami apa ya arti hijab gitu kan. Apa menurut Nada arti hijab sekarang? Karena Nada juga sekarang udah tinggal di Jerman ya. Mungkin arti hijab atau apa yang Nada pakai di kepala ini sebagai simbol kalau Nada itu Islam. Ini simbol Nada sebagai Nada itu Islam. Jadi orang pun nge-treat Nada dengan cara mereka udah tahu oh dia Islam. Dia nggak akan mengajak hal-hal yang aneh-aneh. Ya, mungkin itulah simbol. Sekarang Nada melihat perkembangan hijab seperti apa? Hijab berkembang sangat pesat. Semua orang udah nggak asing lagi lah dengan hijab ya. Dan dengan berkembangnya hijab ini modelnya pun semakin bermacam-macam. Pernah nggak ada orang yang mengkritik cara berhijab Nada? Pastinya ada yang mengkritik Nada. Cuman orang mungkin dari beda negara beda cara memakai hijabnya gitu ya. Menurut Nada semua orang punya alasan kenapa dia memilih apa yang dia pilih. Mungkin dia punya alasan sendiri kenapa dia memakainya seperti itu. Mungkin alasan itu kita nggak tahu dan kita nggak pernah tahu. Tapi Nada pribadi, Nada menghargai alasan dia itu. Mungkin Nada juga nggak pernah ngerti, mungkin orang Indonesia karena kita mayoritas Islam, kita lebih tahu mindset hijab itu seperti ini yang menutup gimana. Mungkin di negara lain, dia harus beradaptasi dengan lingkungannya dia, jadi dia harus menyesuaikan hijabnya dia dengan orang-orang. Tapi selama menurut Nada di dunia seperti sekarang ini untuk tetap berusaha menutup saja itu sudah bagus. Jadi menurut Nada tantangan berhijab di Indonesia mungkin jauh lebih besar dibanding luar negeri. Sebenarnya karena di luar negeri orang cuek, Nada pakai seperti ini ya, oh you're fine gitu. Tapi di sini justru ada pro kontra. Pro kontra. Seperti dalam surat An-Nisa yang intinya meskipun orang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, tapi kita tetap saja berbuat baik dengan semua orang. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Oke, kalau tantangan di Jerman sendiri yang orangnya cuek itu berarti nggak ada tantangan dong? Sebenarnya, atau dari pemerintahnya ada diskriminatif atau? Sebenarnya alhamdulillah Nada nggak pernah mengalami hal-hal yang seperti itu ya, cuman mungkin kalau untuk mencari kerja itu lebih ada pekerjaan yang tidak menerima orang yang berhijab. Mungkin Nada pernah daftar menerima jadi waitress untuk acara-acara pernikahan. Dia bilang
kamu tahu kan kalau misalnya berhijab, mungkin sebenarnya alasan utamanya dia kalau Nada pikir ya, dia nggak terlalu memasalahkan secara pribadi, tidak terlalu memasalahkan hijab sebagai salah satu simbol religion gitu. Okay. Cuman lebih kayak mungkin kalau misalnya waitressnya berkumpul nanti ada yang beda sendiri gitu, jadi kayak kurang seragam, mungkin gitu kali. Sekarang kita mau ngobrol nih sama Agim. Oke. Ya. Anaknya kan juga di Jerman. Iya. Ya. Tentang pendapat beliau tentang berhijab di luar negeri, tentang tantangannya juga. Tapi Agimnya nggak lagi di sini, kita punya teknologi namanya Skype. Iya. Sering dong kalau dari Jerman kemana? Ke mama, papa, pasti itu. Di Medan, pakai Iya, Skype di Medan. juga? Iya dong. Oke. Yap. Yang sudah ada di sini. Assalamualaikum, A. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Nada. Dia mahasiswi muslimah berhijab di Jerman. Anak AA juga di sana kan. Untuk itu kita ingin bertanya kepada AA tentang bagaimana cara Nada untuk tetap istiqomah berhijab saat dia berada dalam lingkungan di mana sebagian mayoritasnya tidak berhijab ya di luar negeri. Silakan. Nada, Jerman atau penjuru bumi manapun tetap saja semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai oleh Allah. Termasuk orang Jerman, orang Cina, orang Afrika, sama hamba Allah. Oleh karena itu jangan risau. Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Lakukanlah semuanya. Lillahi ta'ala. Allah akan menguatkan, Allah akan menolong, melindungi dan memudahkan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu bagi hambanya kecuali pasti baik. Baik untuk lahirnya, baik untuk batinnya, baik untuk akalnya, baik untuk dunia dan baik untuk akhirat. Kalaupun nanti ada yang mempersepsi tidak tepat, bukan karena perintah Allahnya yang buruk. Itu adalah ujiannya. Yang dengan ujian itu kita akan bertambah pahala, berguguran dosa, dan meningkat derajatnya di sisi Allah. Dan insya Allah di sisi yang beriman. Negara Jerman adalah tetap ciptaan Allah. Negara manapun adalah milik Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Dan takdirnya sekarang Adinda sedang berada di Jerman. Allah Maha dekat. Oleh karena itu niatkanlah betul-betul berjilbab ini karena Allah. Bukan untuk pujian, bukan untuk penghargaan, tapi untuk mencari kedudukan di sisi Allah. Niat yang ikhlas menjadi kunci utama. Dan yang kedua, berjilbablah sesar'i mungkin. Sedekat mungkin dengan apa yang diperintahkan Allah, Rasulnya. Yang tentu Allah Maha Indah, Allah mencintai keindahan. Namun jangan sampai keindahan lahiriah, keindahan jilbab mengabaikan keindahan akhlak. Dan mengabaikan keindahan hati. Karena indahnya seseorang bukan dari indahnya pakaian, tapi dari indahnya akhlak, buah dari keindahan hati. Allah lah yang nanti membulak-balik setiap hati. Oke, terima kasih banyak, A. Terima kasih, A. Sangat bermanfaat ya. A doakan sing istiqomah ya. Benar A bisa memahami di sana karena anak A juga di sana tidak mudah, tetapi pasti perhitungan Allahnya Maha Adil. Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan hambanya. Asal niatnya lillahi ta'ala dan sibuk mencari kedudukan di sisi Allah, Allah akan menolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak batuk-batuk nanti. Dah. Oke, Nada kan mungkin dalam 1-2 tahun belakangan ini lebih banyak menghabiskan di luar negeri, ya, hidup di luar negeri dan juga mungkin traveling ke beberapa tempat. Pernah punya pengalaman menarik dalam berhijab, maksudnya di satu negara misalkan, oh iya nih ternyata di negara ini orang anti banget ya sama hijab, di sini enggak gitu. Gimana? Kalau pengalaman menarik, mungkin menurut karena Nada tetap berhijab, tapi tetap modis, tetap fashionable. Nada rasa kalau Nada lagi jalan, misalnya kalau lagi di Jerman, lagi jalan, lagi shopping atau apa, orang-orang tuh bahkan
menanggapi nada itu dengan positif. Banyak yang senyum sama nada, ngelihat nada dengan senyum. It is time for us to show sebenarnya kita itu seperti apa, agama kita itu seperti apa. Karena hal-hal negatif yang mereka pikir tentang agama kita itu tidak benar, ya kan? Jadi kita sebagai individual yang berpencar di mana-mana, seperti Nada misalnya di Jerman, ada yang di Indonesia, mungkin kita harus membawa diri kita sendiri dengan baik untuk menggambarkan agama kita. Jadi orang pun melihatnya enak gitu. Oke, dan Nada sendiri kan aktif ya di media sosial, dan followernya atau pengikutnya sudah ratusan ribu. Udah bisa buat partai gitu. Bisa aja. Dan terutama tentang hijab ini ya, ini adalah satu cara Nada berdakwah, bersyiar tentang Islam. Jadi apakah Nada betul-betul memperhatikan setiap kali mungkin memposting foto ataupun berkata-kata, itu diperhatikan nggak dalam media sosial? Pada awalnya Nada terjun di sosial media ya, Nada memang cuman sekedar ngelakuin hobi Nada di fashion. Cuman semakin berjalannya waktu, followersnya semakin banyak, penontonnya semakin banyak yang ngikutin. Nada harus belajar untuk memilah-milah mana yang harus Nada show, mana yang enggak. Dan mau nggak mau itu udah secara nggak langsung sebagai cara Nada untuk memperkenalkan hijab atau dengan berpakaian seperti Nada. Yang kritik banyak juga? Banyak. Di setiap foto atau itu? Iya, cuman Nada tetap ya jadi dari Nada. Mungkin inilah cara Nada membawa agama Nada gitu. Maksudnya memperlihatkan bahwa Islam itu indah. Nada tetap bisa melakukan fashion meskipun Nada berhijab. Mungkin untuk beberapa orang memilih cara yang berbeda, misalnya jadi ustazah. It's okay, it's a really good thing. Cuman cara kita aja yang beda, tapi tujuan kita semuanya sama, tujuannya baik. Apakah di luar negeri sana tren hijab akan seberkembang di sini atau tidak? Karena kan banyak ya orang yang masuk Islam ya di luar negeri, terutama justru setelah peristiwa 9/11 itu justru banyak orang yang menjadi mu'alaf. Apakah mungkin suatu saat nanti mungkin menurut Nada Jerman akan menjadi salah satu kiblat dunia muslimah juga di benua Eropa? Menurut Nada ada kemungkinan, karena Nada punya kenalan teman yang dia mu'alaf. Nada tanya kenapa kok mau masuk Islam gitu. Karena Nada tertarik, maksudnya kalau Nada memang Nada terlahir Islam. Kalau teman Nada itu berarti kan dia ada something yang membuat dia interested gitu kan. Pernah melihat ada bule berhijab di sana? Ada banyak. Orang Jerman? Iya banyak. Oh banyak ya? Maksudnya dia bawa anak-anaknya, anak-anak kecilnya juga udah dipakein hijab. Maksudnya itu berarti berkembang mereka. Orang Jerman ya, bukan orang Turki iya, ya? Orang Jerman. Ada. Dan teman Nada yang mu'alaf itu dia bilang pakai headscarf itu beautiful, itu yang bikin pertama dia interested untuk tahu agama kita. Berarti kan itu hal yang positif ya. It's amazing. Terakhir mungkin notes dari Nada bagi pemirsa, teman-teman yang mungkin ingin berhijab atau orang-orang seperti Nada yang mereka sudah merantau sejak usia muda dan berusaha untuk mempertahankan hijabnya. Oke. Bagaimana? Silakan. Pesan Nada untuk teman-teman yang mungkin ragu untuk berhijab atau apapun. Ini pesan ini bisa masuk ke hal apapun, karena terkadang kita punya keraguan antara diri kita dan diri kita sendiri. Pesan Nada adalah, if it is a good thing, then just do it. Nggak perlu bingung, kalau itu hal yang baik, lakuin aja. Misalnya, contoh berhijab, itu hal yang baik kan, lakuin aja, nggak usah ragu. Meskipun banyak tantangan, banyak ujian, tetap lakukan aja. Yeah. Oke, terima kasih banyak Nada. Terima kasih. Pemirsa, sekian perbincangan saya dengan Nada Puspita, salah seorang mahasiswi kita, mahasiswi Indonesia yang berada di Jerman. Poin dari topik kali ini adalah bahwa kita sebagai seorang muslim, kita wajib untuk berdakwah dengan cara apapun, dengan kemampuan dan kapabilitas kita. Nada memilih menjadi seorang fashion blogger dan juga seorang muslimah dengan berdakwah dengan cara dia berpakaian untuk menginspirasi banyak wanita-wanita muslimah lainnya. Oke? Terakhir buku 99 Hijab Stories untuk Nada. Dibaca ya nanti kalau buat di Jerman. Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan minum lagi. Sampai minum kenyang. lagi. Perintah menutup aurat dari Allah bagi muslimah adalah keberkahan yang luar biasa. Kalau saja seseorang muslimah meyakini bahwa perintah Allah ini membawa kebaikan, tidak hanya bagi lahiriah, tapi juga batiniahnya. Tidak hanya bagi urusan dunia, tapi juga bagi akhiratnya.
Oleh karena itu berjilbab harus niatnya lillahi ta'ala. Untuk mengabdi ke Allah, untuk dekat dengan Allah. Berjilbab akan kurang nilainya kalau hanya ingin mencari kedudukan di sisi manusia. Allah Maha Indah, Allah Jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Jangan hanya diartikan keindahan lahiriah. Karena jilbab hanya akan membuat kita dekat dengan Allah, bahagia dan mulia kalau jilbab mengantarkan kita semakin mulia akhlaknya. Dan kemuliaan akhlak hanya hadir dari hati yang bersih, qalbun salim. Jangan sampai penampilan mengotori hati, baik mengotori hati kita, menjadi ujub, ria, takabur, iri, dengki, dan juga mengotori hati orang lain yang melihatnya. Mudah-mudahan muslimah lebih sibuk dengan penilaian Allah daripada penilaian manusia yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena kita ciptaan Allah, kita milik Allah, pahala dari Allah, sorga juga milik Allah. Jangan sampai berjilbab hanya sibuk dengan penilaian orang, tapi tutuplah aurat dengan sibuk penilaian Allah. Insya Allah akan mulia akhlaknya dan akan jadi dakwah. Terima kasih, selamat istiqomah dalam menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.